Selamat pagi buat Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita sejenak di dalam saat teduh di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hati kita sejenak untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian mulia bagi Allah. Setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya.
Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus beserta kita. Dan beserta juga. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah Minggu Palem. Kita merayakan hari Minggu Palem dan kita bersyukur kepada Tuhan karena minggu depan kita akan merayakan hari kemenangan bagi Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Dan nas pembuka yang akan mengawali ibadah kita pada hari ini diambil di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7. Demikianlah bunyinya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita akan nyanyikan pujian hanya oleh darah Yesus. Untuk segala hal yang boleh kami alami, entah itu suka ataupun duka, menyenangkan atau tidak menyenangkan, menyusahkan atau tidak menyusahkan hidup kami. Tetapi kami melihat dalam perjalanan hidup kami selalu dipimpin oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar, maka pada hari ini kami boleh hadir bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Kuduskan dan sucikan akan hati kami, hidup kami, pikiran, perbuatan, dan perkataan kami, yang tentunya dari hari-hari yang sudah kami lewati seringkali itu menghambat kami untuk mendapat berkat dari Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuduskan dan sucikan hidup kami, berkatilah ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada hari ini diambil di dalam kitab Yesaya 27 ayat yang ke-6. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
akan menyanyikan pujian Hosana bagi Allah. Untuk menyambut hari Palem ya, hari ini ya. Jadi karena kalau di gereja Katolik kita membawa palem ya, kita lambaikan begitu. Tetapi sebenarnya ada beberapa gereja seperti itu. Nah, kita akan nyanyikan lagu ini. Bait yang kedua, kita melambaikan tangan kita ya, semuanya ya. Oke. Hosana pujilah Dia dengan sukacita. Tuhan atas segala
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami mendapat kesempatan kembali untuk bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Khususnya saat ini ketika kami memperingati Minggu Prapaskah yang ke-6, yang dikenal sebagai Minggu Palem. Kami bersyukur Tuhan, ada waktu yang Kau masih berikan bagi kami dalam ibadah ini, kami bisa mendengar apa yang Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami teralaskan doa kami. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari surat Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Kita akan membacanya secara bergantian. Cukup panjang satu perikop ini. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca ayat yang bernomor genap, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor ganjil bergantian sampai ayat yang ke-15 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan itu dalam hidup kita. Hosiana. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur cuaca di luar cerah sekali, ya, enggak turun hujan, kemudian sinar mataharinya juga hangat seperti itu. Kalau keadaan seperti ini yang begitu indah untuk kita bisa hadir, kita pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Dan hari ini tidak terasa ketika kita sudah melewati minggu-minggu Prapaskah, kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang ke-6, yang dikenal sebagai Minggu Palem. Tadi waktu saya dalam perjalanan dari rumah menuju ke gereja, saya lihat beberapa jemaat dari gereja Katolik kelihatan ya, bawa daun-daun palem. Saya bilang luar biasa. Hari ini menjadi sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh umat Tuhan. Di Minggu Palem mereka membawa daun-daun palem, bawa ke gereja, kemudian akan melambaikan daun palem ini. Setelah itu ibadah selesai, mereka akan bawa pulang, lalu biasanya digantungkan di atas
pintu. Dan hari ini kita memang tidak melaksanakan seperti yang dulu berapa tahun yang lampau kita melaksanakan. Setiap jemaat itu disuruh untuk membawa daun-daun palem. Tapi bersyukur beberapa tahun ini daun palemnya aman jadinya. Karena pada saat minggu malam itu banyak yang gundul tuh karena dipotong-potongnya dibawa ke gereja. Ya, tapi kita sudah tidak lakukan itu, tapi kita merayakan, memperingati minggu malam itu. Nah, apa maksudnya minggu malam dikatakan? Minggu malam itu memperingati saat Yesus akan segera dimuliakan lewat kematiannya di kayu salib. Jadi ketika dia akan memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, dia disambut dengan gegap gempita. Ya, orang-orang menghamparkan pakaiannya, jubahnya di jalan untuk yang akan dilalui oleh Yesus. Kemudian mereka juga mengambil ranting-ranting pohon, lalu daun-daun palma dan melambai-lambaikan itu, menyambut kehadiran Kristus, kedatangan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Sangat meriah. Dan hari ini di dalam kita memperingati Minggu Palem, tema firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama berbicara tentang akar yang memberikan pertumbuhan. Yesus Kristus yang diagung-agungkan, yang ditinggikan di Minggu Palem ini, dia itu digambarkan atau diibaratkan seperti akar pohon yang memberikan pertumbuhan itu. Kalau kita bicara tentang pohon, pohon itu terdiri dari berbagai macam bagian di sana. Tentu kita masih ingat waktu belajar biologi dulu, mulai dari SD, SMP, ada SMA juga yang belajar. Sebuah pohon itu terdiri dari berbagai macam bagian. Saya mau tanya anak tunas remaja, anak sekolah minggu ya, masih ingat pelajarannya? Masih ingat? Oke, yang kemarin baru habis ulang tahun, tanya dulu kepada Mike, lebih enak tanya Mike. Mike, masih ingat bagian pohon apa aja Mike? Apa? Satu. Ada akar, oke. Kedua, ada daun. Terus? Batang, oke. Terus? Ada ranting. Ada buah. Ya, ada yang lain dah ya, pokoknya ya. Yang penting ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga juga, ada buah. Ini bagian-bagian dari sebuah pohon. Nah, dari semua bagian-bagian itu, bagian yang manakah yang menentukan, yang sangat penting berperan untuk pohon itu bisa berdiri dengan tegak? Akar. Akar itu bisa diibaratkan seperti fondasi sebuah pohon bisa berdiri dengan kokoh. Semakin pohon itu tinggi menjulang, dia harus ditopang oleh akar yang kuat di sana. Sama seperti sebuah bangunan. Sebuah bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh, tinggi, menjulang, harus fondasinya kuat. Saya dulu ketika melihat pembangunan apartemen yang ada di Jalan Raya Serpong, mungkin kita tahu ya, ada apartemen dibangun, saya pikir, kok lama banget ya kelihatannya bentuk bangunan itu dibangun ke atas. Ternyata mereka menghabiskan banyak waktu untuk membuat fondasi dari apartemen itu. Jadi digali begitu dalam, begitu dengan teliti, untuk apa? Supaya bangunan nanti ketika akan didirikan di atasnya akan tetap kokoh bertahan kalau fondasinya itu kuat. Jadi dengan akar ini juga dia berperan untuk mensuplai air dan mineral yang akan disalurkan ke seluruh bagian pohon itu. Nah, Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang gambaran seperti sebuah pohon, dia berbicara bahwa orang-orang yang terlibat di dalam pertumbuhan sebuah pohon yang diibaratkan itu untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus,
bahwa orang-orang itu masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7, Paulus mengingatkan kepada dirinya dia sebagai seorang yang bertugas, yang berperan untuk menanam. Sedangkan rekan sepelayanan namanya Apolos, dia bertugas menjalankan perannya untuk menyiram apa yang ditanam oleh Paulus. Tetapi yang lebih penting dikatakan, pribadi Allah yang berperan untuk memberikan pertumbuhan dari pohon itu. Tentu kita yang suka bercocok tanam di rumah, sehebat-hebatnya kita bercocok tanam, kalau Allah tidak memberikan pertumbuhan kepada tanaman yang kita tanam, dia nggak akan menjadi tanaman yang bisa tumbuh subur. Ya, nggak mungkin. Jadi Paulus ingatkan, aku yang berperan menanam itu, dan rekanku Apolos yang berperan untuk menyiram apa yang aku tanam. Tetapi ingat, ada Tuhan yang berperan untuk memberikan pertumbuhan bagi pohon itu. Jadi bagi Paulus, yang berperan penting di sini bukan siapa yang menanam, bukan siapa yang menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan buat pohon itu bisa bertumbuh. Sehingga Rasul Paulus di dalam suratnya yang dia tuliskan di dalam surat Kolose yang tadi sudah kita baca secara bersama-sama, di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15 ini, Paulus ingatkan kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nanti minggu depan kita bersyukur ada beberapa dari saudara-saudara kita yang akan menerima baptisan kudus. Ada yang akan di sini dan juga akan attestasi masuk. Kita bersyukur di mana Tuhan yang bekerja menjamah hati setiap saudara-saudara kita ini. Mereka membuka hati, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka membuktikan itu, menyatakan itu melalui sakramen baptisan kudus. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam Kolose pasal 2, di ayat yang ke-6 disebutkan seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bagus gak? Ketika seorang telah menerima Kristus Tuhan kita, bagus, sangat luar biasa. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar yang Dia nyatakan, yang kita terima ketika kita percaya Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tapi persoalannya ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan, apakah sudah selesai sampai di sana? Jangan kita pikir waktu saya sudah selesai mengikuti kelas katekisasi, kemudian kita juga sudah lulus tes. Dulu biasa di gereja itu bisa ada tes kalau udah lulus kelas katekisasi ya. Ada tes tertulis, kalau nilainya 75 lolos. Tapi kalau nilainya 50, 40, 30 nggak lolos, ulang lagi katekisasinya. Kemarin ada nggak tesnya ya, yang kelas katekisasi? Olive ada tes nggak kemarin sama Monik? Nggak ada ya, nanti dites dulu ya. Di Politeknik ada tes nggak ya? Nggak ada ya. Biasanya ada di gereja-gereja tertentu ketika kelas katekisasi sudah selesai, akan diberikan tes tertulis, kemudian dikerjakan, hasilnya akan dinilai. Nilainya berapa akhirnya itu? Saya yakin Monik, Oli, Lingling, Opa Ian ya akan dibaptis, kemudian juga Oma Meli, kemudian Oma Berti, kalau di tes tertulis pasti di atas 85. Lolos dah pokoknya ya. Sudah dianggap memenuhi syarat semuanya. Nah, pertanyaan bagi kita ketika seorang itu sudah selesai kelas katekisasi, udah menerima baptisan, apakah selesai seperti itu? Istilahnya tamat dah. Firman Tuhan nggak sebutkan seperti itu. Jadi ketika seorang itu sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah percaya Yesus ini? Paulus tekankan ada 4 hal yang harus kita ingat. Yang pertama dia katakan, hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia kita hidup.
Jangan beralih kepada yang lain. Dan kita ingat ketika kita membuka hati kita, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, si jahat itu jangan kita pikir tinggal diam. Ya. Dia akan berusaha terus menarik kita supaya kita keluar dari Kristus, tidak lagi tinggal di dalam Yesus. Saya ingatkan kepada setiap kita yang akan menerima baptisan itu, roh-roh jahat itu akan berusaha untuk tarik kita keluar dari Yesus. Melalui apa? Melalui berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup. Sehingga ada seorang yang pernah tanya kepada pendetanya, waktu dia sudah dibaptis, dia merasakan hidup saya kok semakin hari semakin banyak pergumulan ya. Lalu saya tanya, Pak Pendeta, kenapa ya? Dulu sebelum saya percaya Yesus, hidup saya lancar-lancar aja nih. Tapi waktu saya terima Yesus, saya sudah dibaptis, kok berat banget jalani hidup. Berat banget. Ada aja pergumulan itu saya alami silih berganti setiap waktu. Lalu pendeta kasih tahu ini. Waktu engkau itu berteman dengan seorang yang dia terkenal jahat, engkau akan menjadi teman dia. Ya, pokoknya segala sesuatu pokoknya jalan sama-sama. Tapi waktu engkau dikeluarkan dari temanmu yang jahat itu dikeluarkan, kira-kira yang temanmu yang jahat ini apa yang dia lakukan kepada dirimu yang sudah ditarik keluar dari kumpulan mereka? Membiarkan engkau, atau dia akan berusaha untuk tarik lagi supaya masuk kumpulan dia? Apa akan dia lakukan? Akan ditarik. Tuh. Ya. Akan berusaha tarik dengan berbagai macam cara. Bisa dengan ancaman-ancaman, bisa dengan berbagai macam bujuk rayu. Dia akan lakukan segala sesuatu. Nah, orang-orang yang percaya Yesus pun sama. Waktu kita percaya Yesus, kita ditarik keluar dari lumpur dosa itu, dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Dan kuasa kegelapan nggak akan tinggal diam untuk membiarkan kita hidup di dalam Kristus. Dia akan tarik keluar. Kalau yang masih muda-muda ya, biasanya bisa dengan cara bujuk rayu. Mulai tertarik sama seorang yang nggak percaya Yesus. Ketika sudah mulai kecantol, dia mulai bujuk-bujuk ya. Kamu cinta nggak dengan saya? Kita jawab apa? Enggak. Olive kalau misalnya senang sama seorang cowok nih, ya, cowoknya cakep banget seperti artis Korea. Tapi sayang, dia bukan orang yang percaya Yesus. Waduh, cinta banget nih si Olive. Suatu kali si cowok bilang, "Lin, kau cinta nggak dengan gue?" Waduh, cinta mati itu. Terus dia bilang, kalau gitu, kau pilih cinta denganku, tinggalkan Yesus, ikut kepada iman percayaku, atau kau tetap percaya Yesus tapi pisah dari diriku. Jawaban Olive seperti apa? Tetap percaya Yesus. Gak apa-apa putus sama artis Korea ini. Korea. Apa-apa. Betul ya? Itu bisa dengan bujuk rayu. Bisa juga dengan kesulitan dalam hidup. Wah, diciptakan oleh kuasa-kuasa jahat ini. Pergumulan berat kita alami yang membuat supaya kita keluar dari Yesus. Nah, Paulus ingatkan, kalau engkau sudah terima Yesus, engkau harus tetap hidup di dalam Yesus. Apapun yang kau akan alami, engkau harus tetap ada dalam Yesus. Terus yang kedua diingatkan, supaya engkau berakar di dalam Dia. Kalau diibaratkan, kalau orang itu sudah selesai kelas katekisasi, itu seperti ya udah lolos deh tahap awal. Tapi bukan berarti kita sudah tahu segala sesuatu. Itu baru dasar-dasarnya. Berarti kita harus semakin hari semakin berakar, mendalami firman Allah itu. Ya. Jadi nanti yang sudah dibaptis nanti berakarlah, belajar
Ada kesempatan kita belajar firman, belajar. Isi hidup kita dengan firman itu. Supaya kita semakin hari semakin berakar. Kalau kita semakin berakar, semakin kokoh nggak kita? Makin kokoh. Selain kita berakar dikatakan, dan kita akan terus dibangun di atas Dia. Kita ini nggak cuma selesai di bawah, level bawah, enggak. Tuhan mau supaya kita ini bangun, ya, dibangun kehidupan kita. Semakin hari orang akan lihat, wah begitu luar biasa megahnya bangunan yang kita dirikan di atas Kristus ini. Melalui apa kita bangun di atas Dia? Melalui kehidupan kita, perilaku kita. Ya. Kita ini, waktu kita belum percaya Yesus, kita manusia lama yang berdosa. Hidup kita akan dipandang oleh orang-orang mungkin hidup yang sudah rusak, hancur. Tapi waktu kita percaya Yesus, kita lahir baru. Kita akan membangun di atas dasar Kristus ini. Dengan apa? Kehidupan yang Tuhan ubah. Dalam hal apa? Dalam hal kita berbicara, berkata-kata. Kata-katanya bukan lagi kata-kata yang wah susah diomongin dah ya. Kata-kata kasar, kotor, kata-kata menghina dan lain-lain. Tapi sekarang kita diubah, kata-kata kita membangun orang, meneguhkan orang. Orang kalian, wah luar biasa ya, luar biasa. Perilaku kita pun sama, dibangun terus. Kalau kita bicara tentang sebuah bangunan, bangunan itu akan dikagumi oleh orang-orang yang melihatnya. Kalau bangunan itu bangunan yang dibangun dengan bahan yang baik atau dengan bahan yang buruk. Kita beberapa tahun terakhir ini melihat pembangunan yang ada di Serpong dan sekitarnya luar biasa ya. Dulu awal saya datang ke Serpong belum ada bangunan-bangunan apartemen yang tinggi-tinggi seperti itu. Sekarang wah luar biasa. Megah dia bangun, kokoh dia bangun. Orang akan kagum lihat bangunan itu. Dan kita pun ketika kita dibangun di atas Dia, kita akan menjadi bangunan yang membuat orang itu kagum akan diri kita. Itu harapan Tuhan buat hidup setiap kita. Kemudian dikatakan lagi kita harus bertambah teguh dalam iman percaya kita. Di dalam ayat yang ke-7, ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh. Jangan membuat iman kita gampang sekali untuk digoyahkan, kan? Sekali lagi si jahat itu akan terus menggoyah kita, menyerang kita supaya iman kita semakin lama semakin goyah. Tapi Tuhan katakan, hendaklah iman itu semakin hari semakin bertambah. Nggak mudah digoncangkan dan nggak mudah untuk dihancurkan oleh si jahat. Dan yang keempat dikatakan, apa yang harusnya dilakukan oleh orang percaya ketika dia sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di ayat yang ke-7 ini dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Seseorang itu kalau hatinya melimpah dengan syukur, maka dia akan menerima dengan hati yang lapang segala hal yang terjadi dan dialami dalam hidup ini. Itu orang yang senantiasa hatinya melimpah dengan syukur. Biasanya kita dalam hidup ini lebih mudah untuk hati yang bersyukur waktu hidup kita seperti apa. Hidup kita jalan lancar ya. Hidup kita ketika buka dompet, dompetnya tebal, penuh. Penuhnya dengan apa? Bukan dengan surat-surat atau kertas-kertas buat hutang, bukan. Tapi dengan pecahan-pecahan yang gambarnya Soekarno-Hatta. Wah, melimpah dengan syukur. Waktu buka dompet, waduh,
berlembar-lembar pecahan Soekarno-Hatta ratusan ribu. Waktu kita buka rekening kita di bank, angkanya minimal 6 nolnya di belakang, berjejer jutaan. Kita baru katakan aku bersyukur. Waktu kita sehat, kuat, kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu keluarga kita kelihatannya harmonis, kita bersyukur kepada Tuhan. Terus kalau misalnya hidup kita nggak seperti itu, buka dompet kosong tuh dompetnya, buka rekening cuma tertulis saldo Anda kurang untuk menarik sejumlah uang. Tubuh kita sakit-sakitan, keluarga kita bergumul. Apa kita bisa bersyukur dalam kondisi seperti itu? Kita bersyukur. Hidup ini gak selalu terus berjalan lurus, terus lancar, terus enggak. Ada kalanya Tuhan izinkan dalam hidup kita mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Untuk apa seperti itu? Membentuk kita. Ya, membentuk kita. Siapa di sini yang suka melakukan sebuah perjalanan? Perjalanan yang paling berbahaya adalah perjalanan yang jalannya selalu lurus dan mulus. Beberapa tahun yang lalu, ketika tol Cipali dibangun, pernah nyetir di tol Cipali nggak ya? Pak Rudi pernah nyetir di tol Cipali? Bukan bawa sopir loh, nyetir sendiri, pernah nggak? Belum pernah ya? Siapa di sini yang pernah bawa mobil nyetir di tol Cipali? Dulu sering sekali tol Cipali itu kecelakaan dan merenggut korban jiwa cukup banyak. Kenapa? Karena tolnya lurus. Berapa puluh kilometer lurus, terus mulus lagi jalannya. Waktu segala sesuatunya berjalan dengan mulus, apa yang akan terjadi pada pengemudi itu? Ngantuk tuh. Kalau udah ngantuk, apa yang akan dialami? Tidur sesaat saja, beberapa detik tidur, udah mobilnya akan mengalami kecelakaan. Akan mengalami kecelakaan. Dan bersyukurlah kalau kita jalan itu ya, nyetir jalannya sebentar ada belokan, sebentar ada polisi itu cekluk-cekluk seperti ini, bangun tuh. Nah, Tuhan izinkan hidup kita. Ada kalanya kita itu seperti dibangunkan, ada jalan yang berliku, kita ikuti, tersentak kita. Ya, ada kalanya kita harus melewati polisi tidur, ada kalanya kita harus melewati lubang. Karena dalam kondisi seperti itulah kita bisa kuat. Jadi pada waktu kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak enak dalam hidup kita, hendaknya kita tetap menyatakan, aku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur kepada-Mu. Kalau seorang itu dengan hati yang bersyukur, dia akan menjalani hidup dengan enjoy. Itu 4 hal yang diingatkan kepada kita. Kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingatlah 4 hal itu. Kemudian ada juga peringatan yang Tuhan berikan di dalam surat Kolose ini. Peringatan yang harus diperhatikan, menjadi warning bagi setiap kita. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8. Ayat ke-8 ini dimulai dengan kalimat hati-hatilah. Biasa kalau kata hati-hatilah ini suka kita temui di mana biasanya? Suka kita temui di mana hati-hatilah? Misalnya ya, di pintu pagar suka ditulis hati-hati, ada anjing galak. Suka kan lihat pagar seperti itu ya, hati-hati ada anjing galak di sana. Kemudian kita lihat juga ada gardu listrik, hati-hati, warning, ini tegangan tinggi. Ketika ada tulisan seperti itu, kita harus memperhatikan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau tidak kita perhatikan, itu akan membawa bahaya bagi kita. Nah, Rasul Paulus ingatkan di dalam suratnya ini kepada orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-8, apa yang harus kita hati-hati di sana? Ayat 8 dikatakan seperti ini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong.
dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Diingatkan seperti ini, filsafat yang kosong. Banyak nggak kita temui dalam hidup ini filsafat kosong? Banyak. Salah satunya, saya akan ingatkan, ada yang suka mengajarkan ini. Kalau engkau sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup, hidupmu itu seperti seorang anak raja. Terlena nggak kita kalau dengar kata-kata seperti itu? Siapa di sini yang mau jadi anak raja? Atau jadi anak hamba? Mau nggak jadi anak raja? Mau? Bikin, mau jadi anak raja nggak bikin? Mau jadi anak raja? Nah, ajaran seperti itu ada loh. Ketika dibayangkan kalau aku anak raja, segala sesuatu harus fasilitas anak raja dong. Fasilitas anak raja seperti itu, penuh dengan kelimpahan, kemewahan. Siapa disuka naik diskotan? Tuh disinggung ya. Kalau anak Tuhan nggak boleh naik diskotan, nggak boleh. Bergelantungan, wah itu bukan anak raja tuh. Kalau anak raja, anak Tuhan, mesti naiknya BMW, Mercy. Kalau nggak punya gimana? Bayangkan, kalau engkau lihat ada mobil Mercy sedang parkir, engkau tumpangin tangan. Doa, Tuhan, aku mau Mercy ini jadi milikku. Aku klaim janjimu. Katakan, kalau aku meminta apapun Tuhan akan berikan. Aku minta mobil Mercy seperti ini. Tuhan kasih nggak? Kalau ajaran-ajaran filsafat yang kosong, yang membuat kita terbuai, kita klaim terus kepada Tuhan. Kalau jadi anak Tuhan, maka tubuhmu akan selalu sehat. Kalau mau sakit, imani pasti sembuh. Seperti itu kan? Enggak. Sehingga banyak yang terbuai, yang pada akhirnya dia jauh dari Tuhan. Ajaran-ajaran seperti itu begitu banyak ada di sekitar kita. Jangan kita pikir nggak ada. Dan itu sudah masuk di dalam kekristenan. Ya, dalam kekristenan. Dan Paulus ingatkan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong model seperti itu. Tuhan nggak pernah janji yang model seperti itu. Saya pernah terkejut waktu membaca di media sosial. Di Amerika atau di Afrika ya, ada seorang hamba Tuhan besar, bukan besar badannya ya, terkenal. Jadi dia memerintahkan kepada jemaatnya, jemaat, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkatimu. Kalau kau diberkati oleh Tuhan, jangan lupakan aku. Aku sebagai hamba Tuhan, setiap jemaat harus memberikan uangnya buatku. Aku mau beli jet pribadi, supaya kalau aku pergi melayani, nggak usah berlama-lama, nggak usah capek-capek naik kendaraan-kendaraan umum. Punya jet pribadi, enak ya? Saya pikir enak banget nih hamba Tuhan model kayak gini. Jemaatnya disuruh untuk memberi sesuatu supaya hamba Tuhannya ini bisa hidup dalam kemewahan. Ini diajarkan seperti itu. Nah, hal yang berikutnya kita akan belajar mengapa segala sesuatu itu dikatakan harus di dalam Kristus. Yesus sebagai akar yang memberikan kehidupan itu, yang memberikan pertumbuhan itu. Kenapa harus di dalam Yesus, di dalam Kristus itu? Nah, Paulus ingatkan di dalam nas ini, Kolose pasal yang kedua, ada 4 hal yang disebutkan di sana. Kenapa harus di dalam Kristus? Yang pertama itu dikatakan karena di dalam Kristuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Yesus. Dalam pribadi Yesuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Sehingga di dalam Kristuslah itu menjadi fokus buat kehidupan kita. Terus yang kedua dikatakan,
Karena Yesuslah kepala semua pemerintah dan penguasa. Otoritas tertinggi itu ada di tangan Yesus. Jadi kita dalam hidup ini kita nggak perlu takut terlalu berlebihan ya. Ketika ada orang yang menduduki jabatan tertentu lalu kita bilang, aduh habis dia segala sesuatu. Enggak. Mau orang ini sangat kejam sekalipun dia tetap ada di bawah kuasa Yesus. Dan Yesus berotoritas untuk mengatur segala pemerintah dan penguasa itu. Jadi kalau kita misalnya menjumpai pemimpin-pemimpin bangsa kita kok lali banget ya, jahat banget sih terhadap orang-orang Kristen misalnya, kita doa kepada Tuhan, berseru kepada penguasa tertinggi itu, Yesus, untuk Yesus yang bertindak. Sehingga nanti kalau kita belajar dalam sejarah kekristenan, pada waktu kekristenan itu pada awal mulai berkembang, menghadapi para penguasa-penguasa yang lain, khususnya penguasa-penguasa Romawi, ya, kaisar-kaisarnya jahatnya luar biasa. Tapi orang-orang Kristen berseru kepada Tuhan, karena Yesus penguasa, pemegang otoritas tertinggi. Kaisar-kaisar ada di bawah kuasa Yesus. Mereka berseru kepada Tuhan. Kita kan nggak tahu ya, nanti tahun 2024 kan akan ada pergantian kepemimpinan di negara kita ya. Mungkin ada kekhawatiran dalam hati kita, kira-kira siapa nih penggantinya ya? Anies Baswedan bukan ya? Misalnya kita ya, kalau misalnya dia jadi presiden, kira-kira jadi apa nih bangsa ini? Siapa lagi ya? Prabowo bukan ya? Kita mulai berandai-andai kan? Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Siapapun nanti yang akan melanjutkan kepemimpinan atas bangsa ini, mereka hanyalah Allah di tangan Tuhan. Ya, Allah di tangan Tuhan. Otoritas tertinggi tetap ada di tangan Kristus Tuhan. Kita berdoa, siapapun yang akan nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dia bisa membawa kebaikan buat bangsa ini. Itu yang harus menjadi doa kita. Ya, kita jangan sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, mikirin nanti kalau Anies jadi presiden gimana saya nasibnya ya. Ngapain mikir-mikir kayak gitu ya, betul? Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menilik hati, siapa orang yang memiliki hati cinta akan bangsa ini. Tuhan izinkan dia bisa terpilih, dan kita nggak bisa ngatur Tuhan, betul kan? Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Tuhan yang menentukan siapa orang yang akan terpilih nanti. Terus yang ketiga dikatakan apa? Karena di dalam Yesuslah kita bisa menanggalkan tubuh yang berdosa, dikubur, lalu dibangkitkan di dalam Yesus. Ingat nanti akan dibaptis, kita memaknai baptisan itu. Waktu saya terima Yesus, saya dibaptis, manusia lama saya sudah mati, dikubur, lalu saya dibangkitkan menjadi manusia baru di dalam Yesus. Maknanya kita jadi manusia baru, ciptaan baru dalam Yesus, karena Yesus yang berkarya dalam hidup ini. Dan yang terakhir dikatakan, kenapa semuanya harus di dalam Yesus? Karena Yesuslah yang telah menghapuskan surat hutang dan memakukannya pada kayu salib. Saya tanya kepada jemaat, orang yang dalam hidupnya punya hutang enak nggak? Apalagi kalau hutang itu hutang dalam jumlah besar, pinjam uang di bank, nggak bisa bayar hutangnya. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan dia? Siapa di sini yang punya pengalaman pinjam uang, nggak bisa bayar, lalu dikejar-kejar oleh debt collector? Enak nggak hidupnya seperti itu? Nyaman nggak? Tanya siapa di sini punya pengalaman ya? Yang berandai-andai dah ya? Ibu Ling deh ya tanya ya.
Ibu ini pernah lihat nggak orang yang hidupnya dililit oleh hutang, hubungan dengan debt collector, dicari-cari tuh oleh debt collector, gimana hidupnya Ibu ini? Gak enak, kasihan banget tuh. Diteror terus, betul nggak? Ditelepon, kalau teleponnya baik-baik ngomongnya enak, maki-maki, ngancam-ngancam kita. Waduh, kasihan banget lihat orang yang berhutang ini. Mau tidur, ditelepon oleh debt collector, ancam, nggak bisa tidur. Mau makan lagi, mau nyuap makanan 1 sendok, ditelepon tuh, sampai dia harus tuker nomor handphonenya. Bukan hanya ditelepon, datang ke rumah kita, ya, ngomongnya juga waduh, maki-maki tuh. Sehingga banyak orang yang terlilit oleh hutang, dia akan jual rumah, pindah ke alamat yang baru. Tujuannya untuk apa? Bebas dari ancaman debt collector, penagih hutang. Jadi orang yang berhutang itu adalah orang yang hidupnya nggak akan tenang, orang yang hidupnya akan ada dalam kegelisahan dan ketakutan. Itu hutang dalam bentuk materi, uang. Terus bagaimana ketika kita bicara kalau kita ini berhutang dengan apa? Hutang dosa. Ya. Kita yang manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia hutang. Kalau hutang uang aja, hidupnya penuh dengan kegelisahan dan ketakutan. Kalau dia berhutang, dosa yang menguasai dia, hidupnya seperti apa sih? Orang yang hidupnya dikuasai oleh dosa itu nyaman gak di dalamnya? Wah, kasihan loh. Ya, kasihan sekali. Tapi kita bersyukur kepada Kristus Tuhan. Dia telah menghapus surat hutang ini. Kalau misalnya ya kita ini memiliki hutang yang sangat besar, dikejar-kejar oleh seorang debt collector, diancam-ancam. Suatu kali ada seorang yang, aduh kasihan banget ya lihat orang ini ya. Lalu dia bilang, udah, hutangmu berapa sih? 500 juta. 500 juta? Iya, saya nggak mampu lagi bayar. Mau semua apa yang saya punya saya jual, gak ada lagi yang bisa menembus hutang saya. Lalu si bapak yang bilang, kalau gitu udah, kamu tenang, percaya dengan aku akan tebus hutangmu, bayar lunasi hutangmu itu. Gimana respon kita terhadap orang ini? Respon kita seperti apa? Kalau Samuel jadi orang yang punya hutang, terus ada orang yang melunasi hutangnya. Samuel responnya seperti apa? Kan? Percaya ya? Gak percaya? Ini yang repot dan gak percaya. Kita kan kadang-kadang mikir ya, apa benar sih dia mau bayar kita? Ini jumlahnya besar loh, 500 juta lebih loh. Kita nggak percaya, betul. Itulah yang paling menjadi penghalang besar buat hidup kita. Kita nggak percaya. Inilah yang terjadi dalam dunia ini. Ada orang yang begitu murah hati, mengasihi kita, mau melunasi hutang-hutang kita katakan aku nggak percaya. Mungkin ada udang di balik batu. Dalam dunia ini, Kristus itu sudah melunasi, menebus surat hutang ini, memakukannya di atas kayu salib. Apakah semua orang mau percaya pada dia? Enggak semua orang mau percaya. Betul kata Samuel. Enggak semua orang akan percaya. Dia akan dibebaskan dari hutangnya. Hal yang mendasar harus dia lakukan apa? Percaya. Percaya. Terima orang itu. Terima apa yang telah dia sediakan bagi kita. Ya, terima. Karena dia punya kuasa untuk bisa membebaskan kita dari hutang. Bagi dia 500 juta nggak ada apa-apanya, kecil. Aku bayar semua, engkau bebas dari hutang. Respon kita harusnya seperti apa sih? Selain kita percaya, kita bersyukur kepada dia.
Bahkan kita katakan, Engkau sangat baik buat aku. Aku akan mengabdikan seluruh hidupku buat Engkau, melayani Engkau. Pernahkah kita lihat apa yang Yesus telah lakukan buat kita? Hari Jumat nanti kita memperingati Jumat Agung. Yesus yang sudah memakukan surat utang itu di atas kayu salib. Dia sudah mati buat kita. Menebus kita, surat hutang itu telah dihapuskan bukan dengan sejumlah uang, tapi dengan korban nyawa. Harusnya kita yang tergantung di atas kayu salib karena dosa dan pelanggaran kita, tapi menggantikan kita. Dia mati buat kita. Mari kita terima Dia, percaya Dia, dan kita katakan, Tuhan, aku bersyukur. Aku mau mengabdikan seluruh hidupku kepada-Mu, Tuhan. Dan kita harus ada di dalam Kristus yang akan memberikan pertumbuhan itu buat iman percaya. Jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kita, mari kita kembali ingat kepada pribadi Yesus yang telah berkorban bagi kita. Dia sebagai akar yang memberikan pertumbuhan. Hiduplah di dalam Dia. Amin. Firman Tuhan, kita mau mengambil waktu dan sesaat. Marilah kita bersama dengan Tuhan Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan para baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang berkesehatan, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pemberitaannya pada pagi ini. Biarlah setiap kami yang telah membuka hati kami untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh tetap ada di dalam Yesus, berakar dan dibangun dalam Yesus, serta kami terus bertumbuh dalam iman kami dan melimpah hati kami dengan syukur. Tuhan, biarlah Engkau akan tolong ketika kami menjalani hidup ini sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Tidak mudah untuk terombang-ambing oleh berbagai macam filsafat yang kosong, ajaran-ajaran yang meninabobokan kami. Padahal itu menjauhkan kami dari Kristus. Tuhan, Kau menilik hati setiap kami, kehidupan yang kami jalani selama ini. Tuhan, Kau ampuni kami jikalau kami masih hidup dalam kehidupan manusia lama. Hidup yang bukan membangun, tetapi justru meruntuhkan. Engkau akan terus perbaharui kami, Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk beberapa jemaat yang sedang bergumul dalam hidup mereka.
bergumul karena kelemahan tubuh dan sakit penyakit yang sedang diderita. Kami mendoakan secara khusus untuk Ibu Apau yang sekarang ini harus menjalani kemoterapi untuk menyembuhkan penyakit yang bersarang dalam tubuhnya. Tuhan tolong supaya proses kemoterapi yang harus dia jalani boleh membawa dampak yang baik buat pemulihan kesehatannya. Kami juga serahkan jemaat Islam bergumul dalam hidup, berkeluarga, bergumul dalam usaha pekerjaan mereka. Biarlah Engkau juga Allah sumber segala pertolongan dan berkat itu, yang akan memberikan pemulihan yang jalan keluar. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami GKI Agape Pos Pilar Mati Mas. Tuhan tolong di dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja ini. Pakai kami sebagai alat-alat di tangan-Mu dalam kami membangun akan gereja ini. Dan kami juga bersyukur jikalau minggu depan ketika kami akan merayakan Paskah, ada beberapa saudara-saudara kami yang akan menyatakan iman percaya mereka, memberi diri untuk dibaptis ataupun disidi, dan juga untuk atestasi masuk menjadi anggota dalam gereja ini. Tuhan yang teguhkan dan kuatkan iman mereka, dan mereka boleh bertumbuh bersama-sama di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Juga kami serahkan untuk gereja induk kami GKI Agape Kelapa Gading yang sekarang ini dalam proses renovasi pembangunan gedung gereja. Tuhan tolong dalam pelaksanaan renovasi ini, Engkau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada para tukang-tukang yang melaksanakan, dan Engkau juga akan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Juga kami serahkan untuk pendanaan dalam proses renovasi ini. Tuhan kira juga yang akan bekerja mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan untuk pendanaan itu sendiri. Kami juga terus mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Sesaat lagi bangsa ini akan berganti kepemimpinan. Kami akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota dewan. Tuhan kiranya menolong ketika kami akan menyalurkan hak pilih kami menentukan orang yang akan melanjutkan kepemimpinan untuk 5 tahun ke depan. Kami meyakini bahwa Engkau menilik dan mengenal hati setiap pemimpin-pemimpin bangsa. Dan kami yakin bahwa otoritas itu tetap ada di tangan-Mu, dan menurut kehendak-Mu sajalah seorang itu yang akan terpilih pada akhirnya. Kami serahkan pemerintah yang ada sekarang ini untuk bersikap bijak ketika menghadapi berbagai macam gejolak-gejolak yang terjadi, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah beberapa pokok doa syafaat yang kami panjatkan di hadapan, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan pada pagi hari ini dilandasi di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Demikianlah bunyinya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan mengiringnya dengan pujian di mezbah serahkan korban.
atas kasih anugerah-Mu, atas berkat-berkat Engkau memberikan kepada kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan Bapa, supaya persembahan yang bisa dipakai untuk meluaskan kerajaan-Mu melalui gereja kami. Berkatilah tangan-tangan memberi, berkatilah tangan-tangan mengolah semua untuk kemuliaan-Mu. Kami naikkan doa syukur hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kita nyanyikan lagu pemutusan seperti Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Amin. Yen Yehova cehu keni bau huni. Yen Yehova serta talien kuang cauni ceen keni. Yen Yehova siang ni yang lian ceni bingan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.